Pemirsa, tim gabungan berhasil menemukan titik jatuhnya helikopter PKCFX milik PT Matthew Air di kawasan perbukitan Kecamatan Nangga Taman, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Lokasi penemuan berada di area hutan lebat dan medan terjal dekat titik koordinat terakhir ketika helikopter hilang kontak dalam penerbangan dari Melawi menuju Kuburaya. Ini pilotnya kami Tim gabungan akhirnya menemukan titik jatuhnya helikopter PKCFX milik PT Matthew Air di perbukitan Kecamatan Nangga Taman, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Helikopter ini ditemukan pada Kamis malam di kawasan hutan lebat dan perbukitan terjal, tepat di sekitar titik koordinat terakhir saat pesawat hilang kontak dalam penerbangan dari Kabupaten Melawi menuju Kabupaten Kuburaya. Sulitnya akses menuju lokasi dengan jalur curam, licin, dan minim penerangan membuat tim gabungan memutuskan bertahan di lokasi sambil menunggu pagi hari untuk melanjutkan proses evakuasi. Kami sudah mendekati TKP. Ini kita berada di atas puncak. Untuk titik koordinat sudah ditemukan dan semuanya sudah dinyatakan meninggal. Hingga kini penyebab pasti kecelakaan belum dapat diketahui. Sebelumnya, serpihan yang diduga merupakan bagian ekor helikopter ditemukan tim Basarnas melalui pemantauan udara. Posisi temuan berada sekitar 3 km dari titik awal hilang kontak. Selanjutnya, koordinat diteruskan ke tim darat untuk proses pencarian dan evakuasi. Ditemukan serpihan yang diduga ekor pesawat helikopter Airbus H130 PK CFX pada jarak kurang lebih 3 km ke arah barat dari titik awal hilangnya kontak. Informasi yang ditemukan tersebut tentunya langsung diteruskan ke unsur darat untuk memudahkan menuju titik lokasi hilangnya pesawat. Helikopter sebelumnya dilaporkan hilang kontak saat melintas di wilayah hutan di Kabupaten Sekadau. Di dalamnya terdapat 8 orang, terdiri dari 2 kru dan 6 penumpang. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Seorang bocah 11 tahun tewas tersengat listrik ketika mandi hujan bersama teman-temannya. Muhammad Azam Sadeli tewas seketika di lapangan bulu tangkis Cengkareng, Jakarta Barat. Korban yang duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar ini diduga tewas tersengat listrik tiang lampu lapangan bulu tangkis. Menurut warga, korban dan teman-temannya bermain mandi hujan di lapangan bulu tangkis. Saat mandi hujan, tiba-tiba korban terjatuh dan tewas seketika. Terus datanglah sekelompok anak-anak pada bermain di lapangan ini. Pada saat bermain di rombongan, itu pada main prosotan. Nah, setelah prosotan itu, kebetulan main jorok-jorokan juga. Jadi ya kronologisnya kita persisnya nggak tahu ini kejadiannya karena kita sendiri kan masih posisi lagi kerja. Pada saat kita hadir datang ke TKP, ini anak udah meninggal dalam keadaan meninggal. Nah, yang konon katanya strum, kita belum cek juga nih. Pemirsa, seorang remaja wanita jatuh ke aliran sungai Cibanjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat usai tembok penahan tanah sungai jebol. Korban ditemukan 3 km dari titik terjatuh dalam kondisi meninggal. Sejumlah warga kampung Girang dekat Desa Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat nekat melompat ke aliran sungai untuk menyelamatkan seorang remaja wanita yang terbawa arus. Curah hujan tinggi menyebabkan tembok penahan tanah sungai jebol dan membuat korban terjatuh. Warga sempat beberapa kali meraih korban, namun derasnya arus sungai membuat korban hanyut kembali dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia 3 km dari titik awal terjatuh. Jalan ke depan, begitu roboh, saya langsung lompat. Oh, tanggulnya roboh. Langsung roboh
saya tuh langsung loncat ke depan saya. Saya loncat, dia kena si tangan. Mungkin si korban tadi sesak ini kepalanya nggak tahu kebentur itu. Dan juga ada yang nolong warga sama ini kan kena dua di sama warga ke tangannya begitu memang berdasarkan. 5 orang warga melompat ke sungai untuk menyelamatkan korban dan 4 selamat. Namun satpam sekolah yang sebelumnya dinyatakan hilang kini sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, Agus Sutisna, petugas keamanan SMA Negeri 1 Banjaran yang meloncat ke arus sungai Cibanjaran untuk menyelamatkan siswi yang terseret arus sungai ditemukan tewas. Ya, korban ditemukan tersangkut di aliran sungai 4 km dari titik korban lompat. Petugas gabungan berhasil menemukan jenazah Agus Sutisna, petugas keamanan SMA Negeri 1 Banjaran yang melompat ke aliran sungai Cibanjaran di Desa Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Agus merupakan salah satu warga yang melompat ke aliran sungai untuk menyelamatkan siswi yang terseret arus sungai. Jenazah Agus ditemukan di aliran sungai yang jaraknya 4 km dari titik korban melompat. Pencarian pertama stadium malam, dihentikan jam 10 malam, dan hari pertama itu dilakukan pencariannya, hari kedua sekitar jam 10.26 ditemukannya dalam keadaan sudah meninggal dunia. Jenazah Agus rencananya akan dimakamkan di pemakaman keluarga di kawasan Baros, Kecamatan Arjasari. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kejar-kejaran antara polisi dan 2 begal di Probolinggo viral di media sosial. Polisi juga meminta bantuan warga melakukan pengepungan agar kedua begal sadis tersebut bisa ditangkap. Aksi anggota Satreskrim Polsek Kraksaan sedang mengejar 2 begal di Urahan Bulu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, viral di media sosial. Pasalnya aksi kejar-kejaran ini bak film laga. Penangkapan berawal dari anggota Polsek Kraksaan melaksanakan patroli malam dan curiga dengan 2 orang pemotor yang melintas di jalan pada saat tengah malam. Kecurigaan polisi semakin kuat ketika pelaku kabur saat hendak dimintai keterangan. Aksi kejar-kejaran dan perkelahian pun tidak dapat dihindarkan. Polisi bahkan sampai minta bantuan warga guna dilakukan pengepungan. Polisi berhasil mengamankan barang bukti 2 motor, senjata tajam jenis celurit dan pisau penghabisan tang serta kunci letter T. 2 orang, dan mereka ini track recordnya adalah residivis semuanya. Jadi residivis, MH itu banyak melakukan pencurian kendaraan bermotor, sudah pernah dihukum, termasuk juga ZA. Hasil pendalaman, 2 pelaku merupakan kakak beradik yang sudah melancarkan aksi jahatnya di beberapa wilayah yang berbeda dan merupakan residivis kasus yang sama. Keduanya bahkan tidak segan melukai korbannya. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Kecelakaan maut yang melibatkan sebuah minibus dan truk bermuatan tepung terjadi di jalur tol Semarang, Solo dan menewaskan 2 orang. Sementara di Grobogan, kecelakaan terjadi melibatkan 2 truk dan 1 sepeda motor dan proses evakuasi supir berlangsung dramatis lantaran korban terhimpit dalam kabin kemudi. Kanan. Kecelakaan maut yang melibatkan sebuah minibus dan truk bermuatan tepung terjadi di Jalan Tol Semarang-Solo, kilometer 445A, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kecelakaan bermula saat minibus yang membawa 11 penumpang dari Jakarta menuju Jawa Timur melaju kencang di jalur A ruas tol Semarang-Solo. Saat melintas di lokasi kejadian, minibus tiba-tiba hilang kendali dan menabrak bagian belakang truk yang berada di lajur kiri. Kerasnya benturan membuat minibus terpental dan terguling hingga masuk ke dalam parit di sisi jalan tol. 2 orang tewas di lokasi kejadian dan 9 lainnya menderita luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit.
karena tidak konsentrasi atau indikasinya sepertinya mengantuk, menabrak belakang dari truk sehingga oleng dan masuk ke ro atau ke saluran air. Penumpang ada 11 orang, yang meninggal adalah supir 1, penumpangnya 1, penumpang luka-luka ada 2 yang ada di rumah sakit Tunas Harapan dan 1 di RSUD Salatiga. Kecelakaan juga terjadi melibatkan 2 truk dan 1 sepeda motor di Jalan Grobogan Blora, Jawa Tengah. Peristiwa ini mengakibatkan seorang sopir truk terjepit di kabin kemudi. Proses evakuasi mengalami kesulitan antara korban terhimpit di antara bodi kendaraan. Peristiwa kecelakaan terjadi saat salah satu truk melaju dari arah Temanggung menuju Blora, Jawa Tengah. Dan di saat yang bersamaan, meluncur truk dari arah sebaliknya dengan kecepatan tinggi diduga mengalami remblong. Kecelakaan tak terhindarkan hingga keduanya terlibat kecelakaan adu banteng. Sementara sebuah sepeda motor yang berada di belakang truk terkejut dan tidak sempat menghindar hingga menghantam bagian belakang truk. Akibat kejadian ini, 4 korban yang ada dalam kabin kedua truk serta seorang pengendara motor menderita luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Grobogan, Jawa Tengah. Dari Grobogan dan Semarang, Jawa Tengah, Rustam Nusantara, Lurisa Lulu, iNews melaporkan.